Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 007/DPP/KAI/SK/1 Romawi /2025 tentang pemecatan Saudara M. Firdaus Wibowo, sarjana hukum dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Saya wakil ketua umum ya di Kongres Advokat Indonesia di Dewan Pengurus Pusat. Kami kongres beberapa hari kemarin. Kebetulan bertepatan dengan kumpulnya seluruh pengurus DPD seluruh Indonesia di Bandung. Kejadian itu kan kalau kita nggak salah tanggal 6 ya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tanggal 8 itu semua DPD sudah merespon keras yang memprotes kepada DPP. Itu DPP segera mengambil sikap. Dan kemudian di tanggal 9 itu kami rapat di Bandung karena memang semua lagi pada kumpul di Bandung dan semua sepakat, seluruh DPD dan DPP kita rapat dan kita sepakat bahwa yang bersangkutan tidak bisa ditoleransi lagi. Karena ini bukan case yang ada di di gunung atau di hutan-hutan atau di tempat mana lah. Dia kasat mata, semua orang melihat, semua publik melihat, kita pun juga melihat. Terlepas dari ada perbedaan pandangan, ada perdebatan soal ada sebab akibat dan lain sebagainya, tapi menurut pandangan kami dari Kongres Advokat Indonesia bahwa dengan melihat itu saja kita sudah muak. Dan kita tidak sependapat, kita tidak mau dipermalukan oleh oknum-oknum yang tidak memahami dan tidak menyadari sebetulnya apa esensi dari keberadaan advokat itu sendiri. Karena itulah kita sepakat bahwa udah kita sudahi dan kita pecat yang bersangkutan dengan tidak hormat, dan kemudian kita telah melayangkan surat kepada mulai dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Banten, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan seterusnya ke yang lain-lain. Kalau diputuskan di hari Minggu, semua kumpul kok, kita menurut asas cepat dalam merespon dan melayani setiap aduan-aduan maupun juga hal-hal yang menurut hemat kami itu tidak pantas dilakukan oleh seorang advokat. Kan dia kan mestinya harus menjadi panutan. Dia kan orang yang selalu memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat, memberikan pendampingan kepada masyarakat. Mestinya dia menjadi sudut teladan untuk itu. Apalagi dalam situasi republik kita yang presiden kita kan selalu responsif. Apalagi bapak kita di parlemen juga pun demikian, responsif dalam menyikapi berbagai persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Ya kami dari KAI juga memandang perlu untuk mengambil sikap cepat dan tegas seperti itu. Salahnya ada di mana? Udah ada di depan mata kita. Tidak perlu ada perdebatan lagi di situ. Sekarang pertanyaan saya gini deh, orang naik meja ya di tempat terbuka seperti itu, apalagi di peradilan yang harus kita hormati, kita jaga marwahnya, kita harus junjung tinggi, kita muliakan. Ada benarnya benar. Ya kalau lu naik meja di rumah Anda atau di pasar juga pasti dikubukin sama orang. Kalau tanpa alasan jelas di ruang publik, kemudian di shooting live oleh berbagai media massa, ditonton berapa ratus juta orang di republik ini. Terus apa yang mau kita toleransi lagi di sini? Kita mau ada perdebatan apa di sini? Soal sejarah lahirnya Kongres Advokat Indonesia ini pada 2008 lalu, berdarah-darah kita loh dalam perjuangan. Kelebihan KAI adalah dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis itu Ibu Ketua Umum kita, Ibu Jamalia Lubis, dan Bapak Sekjen kita, Bapak Apollos Darabonga, itu selalu melibatkan semua pihak, semua unsur, DPD semua dari dulu itu selalu melibatkan semuanya. Karena itulah kenapa kita solid, kenapa kita kuat, kenapa kita hari ini bisa bertahan seperti ini. Karena seperti itu cara kami dalam
membahas berbagai isu-isu strategis, memutuskan bersama, kemudian menjaga kekeluargaan dari pusat sampai ke daerah. Karena itulah kemudian kami merasa bahwa apa yang diterap peradilan hari ini itu adalah dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak pantas ada di KAI. Kita nggak rugi kok nggak ada mereka di sini. Bergabung sih saya kurang begitu paham ya, tapi menurut saya belum terlalu lama deh. Kan dia masuk dari Banten itu kalau saya nggak salah, dan dia dipecat itu di tanggal 9 kemarin, tanggal 9 bulan ini di Bandung itu Tanah Banten. Jadi kalau tadi kita kembali ke hari Minggu itu yang kita lagi kongres di situ, semua pada kumpul dan semua merespon untuk mesti harus yang bersangkutan diambil sanksi tegas. Ya, akhirnya semua sepakat. Saya kebetulan sebagai wakil ketua umum di Kongres atau Konvensi juga hadir dan ikut mengambil keputusan yang dipimpin langsung oleh Ibu Ketua Umum dan Pak Sek. Itu saya mendengar-dengar pun juga demikian, tetapi kita belum bisa mengetahui kebenarannya karena kebetulan yang merekrut yang bersangkutan itu adalah teman-teman dari Banten. Jadi ya kita juga belum bisa terlalu jauh masuk ke sana. Nanti kita lihat dulu lah seberapa jauh kebenaran dari penelusuran kalau memang ini mau ditelusuri terkait dengan dugaan ijazah palsu itu, baru ya nanti kemudian kita akan lihat lagi lah ke depannya. Kan hampir 11-12 itu sama kawan kita yang satu juga itu yang kemarin juga saya juga ikut memutuskan itu pada saat beliau dinyatakan mesti harus dipecat. Jadi ya menurut hemat saya, ini pesan saya aja, ini pesan moral adalah memang tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, tapi karena kita sudah mengemban misi sebagai penegak hukum, apalagi advokat itu dia lebih melekat pada dirinya itu adalah bagaimana harus menjaga martabat, menjaga nama baik dia, kemudian di bawah peradilan, kemudian nilai-nilai etik yang lain yang suka ataupun tidak itu harus selalu kita jaga dimanapun kita berada. Kenapa lawyer atau advokat itu dia disematkan itu office bunuh diri adalah sesuatu yang mesti harus dijaga bersama, kita rawat bersama sehingga betul-betul para pencari keadilan di Republik ini ketika melihat advokat dia punya sebuah harapan baru. Jadi ada harapan di mana kebenaran mesti harus dia menang ketimbang daripada sebuah kesalahan, dan keadilan mesti harus diperoleh karena memang kehadiran lawyer, advokat yang punya integritas, punya komitmen untuk bisa sama-sama kita menjaga marwah hukum ini agar betul hukum dia menjadi panglima di negeri. Karena itulah setiap kita harus bisa menjaga sikap.